Ini juga ada nih, Masya Allah. Berarti emang di bidangnya teknologi ya. Beramal soleh di bidang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang insya Allah muliakan. Pertama-tama kita kumpul di sini karena Allah menghendaki kebaikan buat ibu semua. Kalau ibu nggak dikehendaki kebaikan, nggak bakalan duduk di sini. Lagi duduk di depan TV nonton, lagi tiduran kan jadi anak enak, lagi kelonan sama cucu, sama anak, sama suami. Yang ada mandi. Kalau di sini nggak mandi. Oh, dapat naungan para malaikat. Nah, Masya Allah ya. Jadi karena ibu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka mari kita mensyukuri nikmat Allah yang agung ini dengan ucapan alhamdulillahilladzi ini amanah bi tatimmus shalihat. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan, kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah sanjungan dan ungkapan rasa kasih sayang kita disampaikan oleh Allah kepada baginda kita, kekasih kita yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian Asmaul Husna yang terakhir sifat Al-Qudus ya. Al-Qudus, Allah Maha Suci dari segala apa yang tersirat, dari segala sesuatu kekurangan, kecacatan, dari segala sesuatu yang diprasangkakan oleh kita, atau Maha Suci Allah, Maha Hebat Allah. Dengan apa yang kita ungkapkan itu sebetulnya tidak seberapa ya, dibanding dengan Allah sendiri memujinya. Kita tidak tahu seperti apa pujian yang terindah itu. Ini mah hanya ungkapan kita, tapi Allah itu nggak seperti itu. Belum jauh lebih baik dari itu. Yang sekarang sifat assalam. Kita ulang lagi sedikit. Kenapa kita harus memiliki, harus mengenal, harus tahu, harus hafal tentang sifat-sifat Allah ini? Karena kalau kita tidak mengenal sifat Allah, sifat-sifat Allah yang baik, maka bagaimana kita akan mencintai Allah? Maka ada istilah tak kenal maka kenali dulu Allah. Dengan apa mengenal Allah? Dengan mengetahui sifat-sifat Asmaul Husna. Kalau kita sudah sayang kepada Allah, maka kita akan ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Seseorang tidak akan mencapai derajat ridho kalau dia tidak sayang, tidak cinta kepada Allah. Seseorang gak bakalan cinta, seseorang gak bakalan sayang dengan Allah kalau dia tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal pribadi sosoknya Allah gitu. Kalau kita mengenal sosok pasangan kita nih, sudah 20 tahun kita menikah dengan pasangan kita, ada 25, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Adakah yang sampai 40 tahun gak mengenal sosok si pasangannya? Nggak ada. Banyak yang gak kenal, Bu. Banyak yang gak kenal. Kenapa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis? Bisa karena dia tidak mengenal pasangannya.
tidak bahagia dia, aut-autan. Pasangannya A-nya kemana, pasangan B-nya kemana, akhirnya hidupnya sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena tidak saling memahami, tidak saling mengenali pribadi masing-masing. Begitupun kalau kita tidak mengenal Allah, hidup kita akan sengsara. Sakit gigi sedikit udah maunya kemana-mana. Aduh, ini gigi kurang ajar. Anaknya setel musik dimarahin. Suaminya lagi duduk nonton TV diteriakin. Kenapa dia sampai melakukan itu? Kenapa dia tidak bahagia dengan apa keadaan yang terjadi? Walaupun itu menyakitkan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak tahu siapa yang menghadirkan sakit gigi itu kepada dirinya. Jadi hidupnya kagak bahagia, Bu. Kurang dikit duit dari suami, udah manyun, udah ngomel-ngomel, udah hidup tuh sengsara banget. Tetangga saya begini, dibanding-bandingkan dengan yang lain, kayaknya gak enak gitu hidup. Kenapa? Karena dia belum mengenal siapa yang ngasih rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya resah, gelisah, baperan. Nah, siapa ibu di sini yang baperan nih? Berarti belum mengenal Allah. Nah, udah kemarin kita bahas ya sampai Al-Qudus. Jadi intinya kita mengenal Allah itu supaya kita kenal, supaya kita sayang, supaya kita cinta. Dari cinta kita akan ridho dengan apapun yang akan terjadi pada kehidupan. Ibu yang cinta nih, yang gak cinta gak usah dibahas. Ibu yang cinta dengan pasangannya. Kenapa? Padahal suami kita gak sempurna ya, tapi kita sayang sama dia. Kita memaklumi kekurangannya dia. Kenapa, Bu? Kita ridho dengan apa yang dilakukan oleh suami. Karena kita cinta sama dia. Padahal suami adalah sosok yang tidak sempurna sama sekali. Ini bagaimana yang menghadirkan kehidupan ini adalah sosok yang sempurna, Bu. Sampai kata Rasulullah, Allah itu lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Coba bayangin, Bu. Ibu itu nomor 1, gak ada bandingannya cinta dengan anak-anak. Tapi kata Rasulullah, Allah lebih cinta daripada seorang ibu kepada anak. Luar biasa. Suami yang banyak kekurangannya aja kita cintai. Kita maklumilah dia punya kekurangan, punya keterbatasan. Bagaimana kita dengan Allah yang tidak punya kekurangan dan tidak punya keterbatasan, tidak punya cacat sama sekali? Artinya apa yang Allah hadirkan itu gak cacat, Bu, gak jelek gitu buat kita. Kita aja yang menilainya. Kenapa? Karena kolbu dihadirkan oleh Allah itu bersih sebetulnya, Bu. Yang bikin rusak apa? Yang bikin rusak karena di dalam kolbu ada kacamatanya. Kacamatanya itu yang kotor. Jadi kita suka nyalahin orang kan, suka nyalahin Allah. Kolbunya mah enggak, Bu. Kolbunya mah bersih, pengen apa-apa tuh baik, husnuzon sama orang, husnuzon sama Allah. Kenapa dia banyak mengeluh, kadang-kadang suka nyalahin orang apa? Bukan kalbunya begitu, kacamatanya kotor. Maka harus sering-sering dibersihkan. Maka kenalilah Allah, Bu. Salah satu cara membersihkan kalbu. Kenali Allah, Bu, ya, supaya kita rindu dengan apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Apa, Bu, keuntungan orang ridho? Ini yang saya mau cover ibu-ibu yang tidak ngaji Selasa Rabu. Karena tentang ridho saya sampaikan di Selasa Rabu. Betul nggak, Bu? Ibu, amalan kita nggak banyak, sholat kita nggak sudah sebagainya ya. Perbuatan kita pun penuh dengan kecacatan, banyak dosanya lah, banyak maksiatnya. Tapi orang bisa mencapai makam ridho. Ada orang rajin ibadahnya, ada orang rajin sholatnya, puasanya, infaknya, rajin ngaji dan sebagainya. Ngajinya itu sehari bisa one day one juice. Tapi kita nggak begitu. Sholat tahajud aja mungkin sampai 2 atau 4 itu tuh. Witir, kadang enggak. Tapi kata Allah apa, Bu? Ada orang yang sholatnya biasa aja bisa mencapai makam ridho. Bisa mencapai makam ridho, bisa mencapai makom yang tinggi kalau dia ridho dengan apa yang dihadirkan oleh Allah kepada dirinya. Maka Allah
segala kekurangan ibadahnya, menutupi segala ketidakmampuannya. Udahlah, sini, udah masuk sudah, gitu kata Allah. Allah nggak ngelihat, coba catatannya mana? Kenapa Allah nggak tatap catatan kita? Karena Allah cinta sama kita. Orang kalau cinta, Bu, ini luar biasa. Bu Muslihat itu yang masuk ke kantor pajak. Bu Arabia punya kenalan di kantor pajak. Bu Muslihat ada. Itu pas yang kenal itu, Bu sini Bu, pasti yang dipanggil yang kenal dulu. Nggak usah dilihat lah, udah pulang deh. Tapi kalau yang nggak kenal mana? Kenapa ini begitu? Kenapa itu begitu? Kenapa panjang? Yauma yuhasabu hisaban yasira. Itu kalau berbuat baik, dia kenal, dia cinta sama sosok orang itu. Tapi kalau nggak cinta, Bu, nggak kenal, lama prosesnya. Begitupun Allah kepada kita. Jadi supaya kita ditutupi segala cacat dan kekurangan kita dalam beribadah, maka kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Orang tidak akan ridho, Bu, kalau dia nggak cinta. Jadi syarat untuk ridho kalau lagi sakit ya nerima aja gitu, nggak marah-marah, gitu. Kurang duit nggak protes, nyalain orang, nyalain pemerintah dan sebagainya, nggak nyalahin, Bu. Kenapa? Karena dia ridho. Kenapa dia ridho? Karena dia cinta kepada Allah. Jadi orang yang suka ngomel-ngomel, berkeluh kesah, berarti tandanya dia belum kenal sama Allah, sehingga dia belum cinta dengan Allah. Karena dia belum cinta dengan yang menghadirkan masalah itu, maka keluarlah kata-kata yang tidak baik, artinya dia tidak ridho gitu. Bisa dipahami, Bu? Nah, nyambung nggak pelajaran yang dulu dengan sekarang? Udah nyambung, Bu? Saya sering ulang-ulang ini supaya kita paham. Kalau nggak paham, Bu, riwe. Belajar Asmaul Husna ribet. Nanti saya capek-capek ngajarinnya. Udah saya belajar siang malam gitu, nggak dipahami sama jamaah. Aduh, saya mohonnya sama Allah begini. Ya Allah, kenalkan Engkau kepada hamba. Saya jadikanlah hamba cinta kepada Engkau. Setelah kenal kan jatuh cinta ya, Bu ya. Ya Allah, jadikanlah hamba ridho kepada Engkau sehingga Engkau ridho kepada hamba. Kemudian saya punya perjanjian dengan Allah. Kalau emang saya ditakdirkan untuk memberikan pencerahan kepada hambamu, kenalkan Engkau kepada saya. Karena bagaimana kita mau mengenalkan seseorang kepada orang lain kalau kita nggak kenal? Jadi saya dulu harus kenal, Bu. Ibu nggak bakalan kenal kepada Allah ketika saya menyampaikan kalau saya nggak kenal. Betul nggak, Bu? Ibu nih mau ngomong ke tetangga, tahu nggak sih kamu begini. Itu kalau kita tahu profil orang itu kan bisa meyakinkan ya, Bu. Tapi kalau nggak kenal, cuma dibaca doang sebentar, sekilas, itu nggak meyakinkan. Jadi saya mohon sebelum datang ke sini, ya Allah, hamba ingin kenal dengan Engkau. Hamba, jadikan hamba cinta Engkau. Jadikan hamba ridho dengan Engkau, ridho dengan hamba. Dan kalau Engkau hadirkan hamba untuk menjadi penerang di komunitas itu, di masyarakat itu, hamba bisa menyampaikan bagaimana Engkau yang sesungguhnya. Karena Allah itu intinya sebetulnya ingin dikenal. Banyak orang manusia itu nggak kenal sama Allah, Bu. Padahal Allah itu satu. Allah menciptakan manusia. Itu ada perbendaharaan kanzun makhfiun, artinya dalam bahasa tasawuf itu ada perbendaharaan yang tersembunyi yang Allah ingin dikenal oleh kita. Nah itu, Bu, kita harus mengenal Allah. Dan itu tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya liya'rifu, untuk mengenal Allah gitu, Bu. Kalau orang udah kenal pasti istiqomah sholatnya, Bu. Pasti istiqomah infaknya. Pasti istiqomah belajar ilmunya. Pasti istiqomah sabarnya, ingin membersihkan hatinya. Kenapa? Liya'rifu, itu kata para ulama tasawuf. Ulama tasawuf itu, Bu, pola pikirnya itu dia paling tinggi.
Ini ada pemikiran orang biasa, ulama-ulama biasa, ada lagi lebih tinggi lagi. Jadi pemahaman kita intinya kita harus mengenal Allah dalam beribadah itu. Assalam sekarang, ya. Jadi lebih menguatkan ibu ingin mengenal sifat Allah. Kemarin aku tahu kudus, sekarang assalam. Assalam itu artinya, ini saya kan ngambilnya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Tasawuf ya Bu ya. Kemudian ada sarafnya juga. Kemudian artinya adalah Allah Maha Suci dari hal-hal yang pantas maupun tidak pantas bagi Allah. Selama ini kita terusan dulu ya. Nanti ada kata satu lagi. Kita tahu assalamualaikum. Nah itu dia lagi gitu kan. Jadi dari yang pantas maupun tidak pantas itu artinya bagaimana Bu? Jadi kalau kita mengenal tahu assalam itu, Allah itu terbebas dari ketidaksempurnaan, Allah terbebas dari kecacatan. Hampir sama dengan kemarin. Ini lebih luas lagi Bu. Allah itu Maha Suci dari hal-hal yang pantas maupun tidak pantas. Itu artinya Allah itu terbebas dari yang kita bayangkan. Allah itu ada di mana, seperti apa? Oh, Allah ada di mana-mana. Kita suka bilang begitu ke anak-anak. Sebetulnya apa yang kita prasangkakan itu Bu, Allah itu ada di atas katanya kan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak seperti itu. Kalau Allah ada di atas aras, ada yang mentakwilkan seperti itu, berarti Allah itu bersemayam, kan? Bukan seperti itu. Itu berarti makhluk. Yang bersemayam itu makhluk. Allah ada di mana-mana kok. Kalau Allah ada di mana-mana, itu juga berarti seperti makhluk. Ada paham mujassimah namanya. Yang Allah bertangan, tangannya Allah memberikan kekuatan kepada manusia, memberikan rizki kepada manusia dan sebagainya. Kalau Allah, manusia jadi berpalang, nah itu mujassimah. Nah, di dalam kitabnya Asmaul Husna karya Imam Ghazali ini, bahwa Allah itu tidak seperti itu gitu Bu. Jangan suka mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, kalau Allah ada di mana-mana, artinya Allah bertempat. Jadi bagaimana kamu menjawab orang? Pokoknya Allah ada. Allah lebih dekat daripada ukuran leher kita. Jangan membayangkan Allah di atas, Allah apalagi Allah ada lagi sholat beribadah gitu ya. Hadirkan aja bahwa Allah itu ada. Nah, pemahaman kita naik lagi Bu. Jangan seperti anak-anak dulu ya. Allah itu ada di mana-mana, Allah bersemayam di mana, Allah ada di atas kayak gitu. Enggak, kalau Allah ada di atas, berarti seperti manusia. Ya. Jadi pokoknya sekarang ya Allah kok ada, titik udah gitu. Yakin aja. Yakin titik gitu. Jadi itu seperti itu Bu ya. Jadi yang selanjutnya bahwa hikmah di balik assalam ini adalah Allah Maha terbebas dari aib atau kekurangan. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu satu arti dari assalam ya Bu. Kalau tadi kan Allah terbebas dari hal-hal yang pantas maupun tidak pantas karena dia tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Pokoknya Allah yang penting ada, gitu aja udah ya Bu ya. Sekarang kita udah tua ya, udah nggak seperti anak-anak lagi yang harus Allah ada di atas, Allah ada di mana-mana gitu, jangan. Kemudian juga yang kita tahu assalam itu Allah yang Maha memberi apa? Keselamatan, betul. Kita tahunya begitu dari dulu ya Bu ya. Allah yang Maha memberi keselamatan. Artinya bisa dikatakan Allah yang terbebas. Terbebas dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Itu artinya Bu, Allah terbebas dari hal-hal yang buruk. Contoh, ibu mau keluar rumah. Ketika kita naik kendaraan, bawa kendaraan, kita kan menginginkan terbebas dari bahaya, terbebas dari
kecopetan, kecolongan, terbebas dari tersenggol, kan begitu ya? Namanya selamat itu berarti terbebas dari keburukan, dari kejahatan, pokoknya aman. Nah begitu itu assalam itu Bu pemahamannya. Kita harus memahami assalam sekarang lebih luas lagi, karena kita ingin mengenal Allah kan? Jangan cuma ya Allah, assalam yang memberi keselamatan. Itu kan terbatas sekali pemahamannya. Setelah saya pahami Bu, oh iya juga, Masya Allah, terbatas sekali Bu. Tapi kalau kita mengatakan seperti awal tadi, kemudian yang kedua Allah terbebas dari segala kekurangan, segala cacat, segala yang hal-hal yang rendah dan sebagainya, itu maka kalimatnya, maknanya akan luas. Terbebas itu wah, Masya Allah. Hikmahnya, kalau contohnya ya Bu ya, kalau orang sudah mengenal Allah, bahwa Allah adalah memiliki sifat as-salam, terbebas dari keburukan, kecacatan, ketidakpantasan, kemudian terhindar dari semua yang buruk-buruk gitu ya Bu ya, maka orang yang memiliki nur salam di dalam hatinya, itu dia akan memiliki dua kebeningan. Yang pertama, dia akan bening lahirnya, perbuatannya, sikapnya akan baik. Yang kedua, hatinya tidak ada prasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Berarti orang ini sudah punya nur salam, cahaya salam. Kalau dia terbebas lahiriahnya dari hal-hal yang buruk, karena dia memaknai sesuatu itu baik dari Allah, maka orang ini tidak punya sifat hasad di dalam hatinya. Ada saudaranya dikasih rezeki lebih oleh Allah, dia dikasih pas-pasan. Kalau orang tidak punya nur salam di dalam hatinya, kenapa sih bukannya saya yang dikasih rezeki sama Allah? Kenapa saudara saya? Kok dia kaya banget? Kenapa saya miskin banget? Akan mengatakan begitu. Kenapa? Berarti dia masih mempertanyakan apa yang sudah Allah tentukan. Berarti ada kecacatan di dalam perbuatan Allah tadi. Sehingga dia protes. Ketika dikasih sakit, ya Allah, kenapa saya yang dikasih sakit? Kenapa bukan tetangga saya? Padahal saya ahli pengajian, tetangga saya nggak pernah ngaji. Karena dia mempertanyakan, dia kurang yakin dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia yakin sama Allah, ya Allah, aku tahu bahwa apa yang terjadi pada diriku ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Akhirnya dia bisa sabar, betul nggak Bu? Kalau ada nur salam di dalam hatinya, sesakit apapun yang hadir pada dirinya, dia akan mengatakan, ya Allah, ini tuh baik buat hamba. Bayangin aja gitu, yang buruk itu bukan Allah tapi diri kita. Oh, saya ini banyak dosa, mudah-mudahan dengan dihadirkannya penyakit ini mengangkat dosa-dosa saya. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah ridho dengan saya. Yang penting tidak keluar tuh keluh kesah kita, gak nyalah-nyalahin. Tabrakan nyalahin yang nabrak. Yang nabrak emang ada orang mau nabrak sengaja? Gak ada kan? Marah-marah nyolot, minta ganti rugi, ambil kesempatan. Ini ada Bu ceritanya. Saya tahu dia pasti udah punya di dalam kalbunya punya nur salam. Sepupu suami PRT yang ngasuh suami saya. Yang suami saya dulu waktu kecil sering ke rumah itu Bu, waktu ada ibu mertua saya. Setiap tahun pasti ke rumah dari Jawa Bu. Saking menyambung tali silaturahmi. Ketika dia di jalan, dia lihat ada yang kecelakaan, ditabrak. Setelah dia turun dari bis, dia lihat yang ditabrak itu anaknya meninggal di situ juga Bu. Apa dia? Dia tidak ada kata-kata di mulutnya itu. Kenapa kamu menabrak anak saya? Oh gitu enggak. Dia langsung astagfirullahaladzim. Kenapa anak saya ini? Terus yang nabrak apa ya jawaban dari si ibu ini?
ini sudah takdir Allah. Kamu tidak berniat menabrak anak saya kan? Masya Allah. Saya di sini. Kok bisa ibu ini mengatakan begitu ya? Kalau bukan yang tidak kenal dengan Allah, gak bakalan tuh dia ngomong begitu. Masya Allah. Benar gak Bu? Gak bakalan dia mengatakan seperti itu. Ibu cerita ini sudah 20 tahun diceritain ke saya, tapi saya baru sekarang bisa memaknainya. Saya cuma geleng-geleng kepala, kok begitu ya? Itu doang dulu. Sekarang saya paham kenapa dia bisa mulutnya keluar kata-kata seperti itu. Karena dia kenal sama Allah, bahwa ini tuh udah takdir Allah. Kenapa harus diributin, kata dia. Dia tidak meminta apa-apa sama dia. Ini udah takdir Allah, saya harus hidup. Masya Allah. Itu ya Bu ya. Jadi kalau orang sudah ada dulu salah, kata-katanya, sikapnya itu nggak bakalan gerasa gerusuk, nggak bakalan ceplas-ceplos ngomongnya, nggak bakalan nyakitin orang Bu. Kenapa? Karena kalau orang di dalam hatinya itu dia yakin kepada Allah, dia kan kalau udah yakin apa yang Allah kata Allah A, pasti dia melakukan A. Kata Allah jangan melakukan yang B, dia tidak akan melakukan yang B. Apa kata Allah di dalam hadis Rasulullah? Allah meminjam lisannya Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang orang Islam itu kata Allah. Jadi ditekankan, kamu Islam bukan? Oh kamu Islam? Iya Islam saya. Berarti Islam, kalau kamu emang benar-benar Islam, selama lisanmu tidak suka nyakitin tetanggamu, tidak suka nyakitin saudaramu, tidak suka nyakitin sahabat-sahabatmu, kata-katamu keluar itu hanya yang baik-baik aja. Wayadihi, sikapmu tidak semena-mena, tidak suka sarser-sarser yang buruk-buruk, ser-sernya yang baik. Ini menandakan orang ini sikapnya sudah lurus. Sekarang bagaimana kalau kalbunya? Nah, kalbunya ini lebih luas lagi Bu. Kalau orang yang punya nurus salam di dalam hatinya, Allah tembakkan cahaya salam tadi, dia tidak akan berprasangka buruk dengan orang lain. Dengan orang dia tidak akan berprasangka buruk. Bagaimana Bu? Kan kadang-kadang kita suka mikir ya, jangan-jangan si aku begini, si aku begitu. Ini COVID nih gara-gara PBB. Ini COVID nih gara-gara si Bill Gates dan sebagainya ya, konspirasi dan sebagainya. Berburuk sangat terus ini saya lagi belajar. Awal-awal COVID saya juga begitu. Ini jangan-jangan ini. Oh ini pemerintah, ini pengusaha pengen cari keuntungan. Katanya Bill Gates itu kan yang memproduksi, yang ingin investasi vaksin dapat keuntungan berapa 2,7 berapa gitu. Suami saya ngasih tahu, saya nggak baca itu. Dulu saya sempat berburuk sangka. Sekarang ya sudah, kita juga ngerti juga ada gitu ya. Ya udah, emang itu rizkinya dia dari Allah, udah diatur. Terserah, kalau dia emang niatnya jahat akan ketemu di hadapan Allah. Begitu aja udah, nggak usah berburuk sangka lagi sekarang itu ya. Apa aja aturan pemerintah ikutin aja dah gitu ya. Kalau nggak diikutin juga kita susah, nggak bisa itu naik MRT dan sebagainya, nggak bisa masuk. Ibu-ibu dan segala. Jadi kalau orang punya nurus salam, dia akan terhindar dari tadi apa yang kedua, berprasangka buruk itu ke orang lain. Bagaimana dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita? Jadi kalau orang terhindar dari berprasangka buruk, maka kata-kata yang akan keluar dari lisannya pasti yang baik. Kamu pasti kemarin begini di luar, oh gitu sama anak pasti. Padahal kita nggak lihat. Udah nuduh yang enggak. Dengerin dulu kata anaknya. Nah, ini nggak langsung kamu itu berarti belum ada nurus salam tuh, atau mungkin masih redup, nyala redup gitu ya. Ya wajar lalu bilang kan belum belajar assalam katanya. Sekarang kalau udah belajar assalam, usahakan selalu husnuzon dengan
orang lain. Bagaimana dengan Allah? Apalagi dengan Allah, Bu. Kalau manusia banyak kekurangannya, manusia banyak bohongnya, manusia banyak zolimnya. Allah mah sempurna. Kadang-kadang suka gini, kenapa ya Allah hidupku begini? Kenapa ya Allah? Kita kayak mempertanyakan kan ke Allah. Terus akhirnya seuzon banyak yang mengatakan Allah itu gak adil lah, Mas. Itu berarti dia sudah mematahkan tidak percaya dengan Asmaul Husna al-Abad. Nanti kita belajar al-Abad ya. Jadi kalau orang sudah belajar Asmaul Husna al-Abad, gak bakalan keluar dari mulutnya Allah. Oh itu udah sama Allah langsung disepak. Apa ya disepakmu? Tendang itu. Udah kamu kan jadi makhluk aku. Enak aja aku dibilang gak adil gitu kan. Kalau Allah pemarah, Allah mau pengampun, banyak minta ampun saja kepada Allah. Mungkin dulu pernah mengatakan Allah gak adil ya, udah capek-capek jungkir balik nyari rezeki, kok segini-gini aja, ngontrak melulu, itu kayaknya enak banget kerjaannya. Gitu ya Bu ya. Tapi itu kemahaadilan Allah sebetulnya. Allah itu, jadi jangan suka berprasangka yang buruk kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, tuh, pegang ya Bu itu ya, praktekkan di rumah. Harus dipegang Bu, nggak boleh lupa itu. Kalau yang bisa nulis catat. Oh, saya di rumah nggak boleh ngomong yang buruk-buruk. Kalau pengen dapat lurus salam. Berarti belum dapat lurus salam nih. Kalau di rumah masih suka berprasangka, marah. Aduh ini kok begini banget, bete ya. Kita mengenal kalimat setelah sholat itu Bu, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau terbebas dari segala aib atau segala macam kekurangan. Wa minkas salam. Kan habis sholat gitu ya Bu. Apa? Maka karena Engkau terbebas dari itu semua, maka dari Engkau pula keterbebasan kami dari semua aib dan kekurangan di dalam ibadah kami, di dalam sikap kami, di dalam cara bicara kami, cara berpikir kami. Jadi Bu, kalau ketika kita habis sholat Allahumma antas salam, kita akui kesempurnaan Allah, kita akui kehebatan Allah, kita akui Allah menutupi segala aib hambanya. Maka apapun yang kita kerjakan, ibadah sholat kita adalah khusyuk, penuh dengan aib ya Bu ya. Bukan gak khusyuk doang, kadang-kadang lagi sholat tuh manyun, kesel. Kalau gak khusyuk doang mending ya. Oh masih ingat ini itu, enggak, lagi sholat karena kesel sama seseorang, itu bukan ke Allah, malah bikin nanti saya akan begini, saya sakit hati, dia juga harus hancur juga dan sebagainya. Itu kan artinya aib di dalam sholat kita. Nah, kalau kita baca kalimat ini Bu, zikir ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa hayyina rabbana bisalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan kita baca zikir-zikir seterusnya ya. Apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita tidak sempurna sholat kita, maka Allah akan menyempurnakan sholat kita. Jadi Bu, kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan bilang ya Bu ya, tapi Allahumma antas. Sekarang bisa dipahami Bu, luar biasa ini. Jadi berarti perbuatan kita yang tidak ada apa-apanya, yang banyak kekurangannya ini, Allah akan tutupi kalau kita baca ini dan kita pahami kalimat ini. Allahumma antas salam. Kita agungkan ya Allah kehebatan, kesempurnaan milik Engkau ya Allah. Begitu Bu. Kalau habis sholat, puji Allah setinggi-tingginya. Ya Allah, wa minkas salam, aku tuh penuh dengan aib, aku tuh penuh dengan dosa. Lagi sholat aja mikir A, mikir B, mikir C gitu ya. Sering
sering ulang-ulang nih kalau lagi sholat, ingat kemana-mana. Dunia itu jangan dibawa ke sholat. Yang benar adalah sholat dibawa ke dunia, ke kehidupan kita sehari-hari. Ini dibalik ibu kita mah. Nah, karena kita suka membalik-balik tadi, tidak sesuai dengan aturan Allah, tapi kita paham tentang Allahumma antas salam wa minkas salam, semoga Allah menutupi kekurangan sholat kita. Bagaimana kalau dengan yang lain? Mungkinlah contohnya gitu ya Bu ya. Kita kalau beradaptasi dengan manusia pun banyak kekurangan kita. Kita suka bersuzon, mungkin di hati juga ya. Ada hal-hal yang buruk ke Allah juga. Itu pun kalau kita sering mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya sampai selesai tadi zikir, maka kekurangan kita akan ditutupi oleh saya. Nyambungnya ke ridho. Ridho itu bukan, tidak harus orang ibadahnya banyak. Ridho itu, makom ridho itu tidak harus puasanya banyak, tidak harus Allah ibadahnya banyak, tidak harus Bu. Yang penting lakukan kewajiban dari Allah, kemudian yang terjadi pada diri kita, kita ridho, senang aja. Nah begini pula ketika kita melakukan ibadah kepada Allah tidak banyak cacatnya, tidak sempurna dan sebagainya, ketika kita agungkan Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dipahami terus ya Allah, ini aibnya banyak, malisnya, terus segala macam kan, aku kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan kita itu. Kadang-kadang Bu, kekurangan sholat itu bukan di fisik. Mungkin kita bukan banyaknya di fisik ya Bu ya. Sudah benar rukunya, karena kita belajar fikih ya dari kecil. Sudah benar sujudnya, maksudnya gerakannya. Sudah benar bacaan Al-Fatihahnya, apalagi udah itu tafsir yang tadinya Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang udah Alhamdulillahirabbil alamin. Secara fisik bacaannya udah bagus kita itu. Baca sujudnya, baca dan lain sampai selesai sudah bagus. Tapi kebanyakan kita yang tidak sempurna adalah bacaan dari, kembali ke sini Bu, batin kita. Sujudnya udah lama ya mungkin ya, udah ada tumaninahnya dari awal sampai akhir, bacaannya sudah benar. Tapi hatinya masih kemana-mana, bercabang, jalan-jalan dan sebagainya. Nah itu kalau kita membaca itu insya Allah khusyuk, ditutupi oleh Allah. Gak musuh juga sih Bu. Ya benar kan? Gak musuh juga, benar. Tapi insya Allah akan ditutupi dengan bacaan. Mungkin ada yang mau ditanya itu, boleh. Karena kalau di pertanyaan itu biasanya keluar ini tentang assalamnya. Kalau enggak, saya kadang-kadang lupa lagi. Saya tulis poin-poinnya aja yang itu syaratnya. Kalau lagi sholat, misalnya kalau kita baca surat, kita udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tadi itu apa namanya? Pas ngucapin itu yang sebelum misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya kan kita ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah kan. Pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kayaknya kita di situ kadang-kadang kayaknya tadi itu kayak kurang itu banget gitu loh, asyhadu an la ilaha illallah kurang menyentuh gitu di hati gitu. Kita boleh mengulangi lagi nggak asyhadu an la ilaha illallah? Ibu, bacaan itu ketika tasyahud yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak usah ada pengulangan. Tapi tadi kayaknya kurang khusyuk. Setelah sholat, ibu baca istighfar. Baca istighfar. Rasulullah kan meminta istighfar minimal 3 kali ya. Itu tuh istighfar itu untuk apa Bu? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita dalam sholat. Kemudian ditambah zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam.
Fahayna rabbana bisalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, itu insya Allah akan menutupi kekurangan, kurang khususnya kurang menyentuh kolbunya tadi. Tapi kalau kita ada perasaan seperti itu tadi, berarti ibu ada tekad tidak ingin mengulang seperti tadi. Tapi jangan diulang lagi. Bacaannya tetap aja sekali, nanti setelahnya baru kita zikir itu akan seperti. Tapi kalau kita sudah punya perasaan seperti itu tadi, nanti di sholat yang akan datang pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Bagaimana? Nanti ketika kita akan syahadat, pasti itu akan lebih menusukkan gitu kalimat tersebut ke dalam jiwa kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasti. Kenapa? Karena tadi awal dari kita ingin memperbaiki diri. Kemudian di sholat yang kedua pasti bacaan syahadat kita akan lebih menusuk ke dalam jiwa kita. Maka ketika baca syahadat tuh jangan cuma saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, jangan gitu doang maknanya. Maknanya bahwa ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita bersaksi apa yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak Allah, datangnya dari Allah, Bu. Kemudian apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah, begitu Bu. Saya beribadah karena Allah. Ilahi anta maksudi, kita ini harus karena Allah. Dimaknai waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku minta. Itu kan kalimat syahadat seperti itu maknanya Bu. Yang kita suka tahlil itu apa maksudnya Bu? La ilaha illallah, apa? Yang suka bikin tahlil. Ya kan itu kan? Ya itu Bu. Jadi ketika kita syahadat, tanamkan di dalam jiwa kita ketika kita illallah itu aku beribadah, bekerja dan semuanya itu karena Allah. Dan aku memohon segala sesuatu ridhomu ya Allah. Yang aku kerjakan karena Allah. Semuanya untuk Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah di dalam syahadat itu Bu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, ya Allah, jadikan apa yang dibawa Rasulullah itu teladan buat saya. Contohin semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dari yang terkecil mau masuk kamar mandi, mau makan, mau jalan, Rasulullah ngajarin doa semua. Baca itu Bu. Berarti persaksian kita enggak bohong. Banyaknya kita itu bersaksi sholat itu bohong. Tapi kalau ketika kita bersaksi sungguh-sungguh, insya Allah setelah sholatnya pasti ada perubahan. Makanya inna sholata tanha. Kenapa sholat tidak menjauhkan kita dari fasa dan munkar? Karena sholat kita hanya seremonial, hanya gerakan dan ucapan aja, tidak menyentuh ke dalam kolbu kita. Bagus Bu pertanyaannya. Berarti besok ya Allah disini sholat langsung. Ya, ibu-ibu sudah jam berapa? Sudah 3:30. Ada pengumuman ya Bu ya? Pengumuman dulu apa mau langsung praktek nanti? Sosialisasi dulu aja gitu ya. Udah dari terapi. Oh Masya Allah. Ya. Ya, Ibu, untuk kajian as-salam pada sore hari ini kita tutup dulu ya Bu ya. Karena habis ini mau ada sosialisasi terapi kesehatan dari sahabat kita Ibu Muslihat. Ibu, karena di dalam tubuh kita ini harus dijaga, harus dirawat ya. Maka sahabat kita dengan penuh keikhlasan menyempatkan waktunya untuk membantu kita. Mungkin ada ibu yang merasa kesehatannya kurang bagus, terganggu,
atau yang sudah sehat ingin dijaga kesehatannya, boleh silakan untuk diterapi sama beliau. Dan beliau tidak memungut biaya sepeser pun. Kalau ibu mau, itu bisa lebih mempercepat penyembuhan, berinfak. Di situ nanti ada kotak infaknya, berapa aja terserah. Ya Bu Musliha ya. Untuk ibunya beliau tidak mentaklif, tidak meminta bayaran dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah berobat dengan jasad, kemudian ditambah kita berinfak di jalan Allah, itu hasilnya akan lebih luar biasa. Silakan, nanti ada kotak infaknya. Mau berapa aja yang ibunya? Terserah, kalau nggak ada nggak usah. Doa yang penting ya. Nah, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana saya terlalu lama waktunya ya Ibu ya. Kemudian kata-kata saya mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya mohon ampun kepada Allah bila tulisan saya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.